Pemirsa, seekor lumba-lumba berukuran besar ditemukan terdampar di pesisir pantai Kori Cadih, Desa Nisombalia, Kecamatan Barusu, Kabupaten Maros, pada Selasa 2 Februari 2026. Lumba-lumba tersebut diduga terdampar akibat hujan disertai angin kencang. Informasi selengkapnya terhubung bersama kita rekan Nurul Hidayah, wartawan Tribun Timur. Rekan Nurul Hidayah, silakan informasi selengkapnya. Ya, selamat siang Tribuners, selamat siang Justina. Dapat disampaikan seekor lumba-lumba yang berukuran besar terdampar di pantai Kuricadi, Desa Nisombalia, Kecamatan Maros, Kabupaten Maros pada Selasa 2 Februari 2026 kemarin. Lumba-lumba ini diduga terdampar akibat hujan disertai angin kencang. Nah, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami dengan Kepala Dusun Kuricadi, Sapri menjelaskan bahwa peristiwa ini terjadi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah saat cuaca ekstrim sedang melanda kawasan pesisir tersebut. Ia mengatakan bahwa saat itu hujan deras disertai angin kencang menyebabkan ombak laut menjadi sangat kencang, Tribuners. Kemudian sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, warga kemudian menemukan seekor lumba-lumba berada di tepi laut dan Sapri menyebutkan setelah menerima informasi dari warga, pihaknya langsung menuju ke lokasi tersebut dan ia menjelaskan bahwa bobot dari lumba-lumba ini seberat 200 hingga 300 kg. Dan Sapri menambahkan jika kondisi lumba-lumba saat ditemukan ini dalam kondisi yang kurang baik, Tribuners, di mana ada luka-luka pada tubuh lumba-lumba dan juga mata kirinya terlihat ada gangguan. Dan atas kejadian tersebut, pihak pemerintah setempat dan warga kemudian melaporkan kejadian itu kepada instansi terkait, di antaranya Pospol Patene, Babinsa Desa Nisombalia, Kepala Desa, dan juga Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Tribuners. Dan hingga saat ini diketahui bahwa lumba-lumba ini masih menjalani konservasi oleh BKSDA sebelum akhirnya dilepas liarkan karena memang terdapat luka-luka, Tribuners, di tubuh mamalia ini yang menyulitkan untuk berenang dan kembali ke lautan. Dan berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan Haris, warga yang pertama kali menemukan lumba-lumba tersebut, ia menjelaskan bahwa awal mulanya ia mengira bahwa hewan tersebut adalah lumba-lumba ini adalah hewan yang berenang ke perairan dangkal. Namun setelah didekati, ia memastikan bahwa hewan tersebut merupakan lumba-lumba yang terdampar. Dan untuk panjang dari lumba-lumbanya sendiri ini adalah sekitar 1,7 meter. Dan melihat kondisi tersebut, Haris bersama warga kemudian berinisiatif untuk mengembalikan lumba-lumba tersebut ke laut. Namun upaya tersebut tidak berjalan mudah karena bobot hewannya sendiri yang cukup berat, yang seperti saya katakan tadi, beratnya itu mencapai 200 hingga 300 kilogram, Tribuners. Demikian. Terima kasih informasi Anda, rekan Nurul Hidayah, wartawan Tribun Timur. Selamat bertugas kembali. Jadi kejadiannya begini, tadi pagi pada pukul 8.30 angin kencang disertai dengan hujan yang sangat deras sehingga ombak di laut juga sangat keras. Nah, pada pukul 9 pagi warga yang bernama Haris itu melihat ikan lumba-lumba tersebut berada di pinggir laut. Dan setelah mereka lihat dan beliau lihat, ternyata itu adalah ikan lumba-lumba dan cukup besar, ya, karena berukuran kurang lebih 1,70 cm. Sehingga Pak Haris ini berinisiatif untuk membawa ke laut, namun dia agak kesulitan karena berat. Jadi dia memanggil beberapa warga untuk bersama-sama memikul ikan tersebut ke laut. Namun kira-kira mungkin membawa sampai kurang lebih 10 meter atau sampai 20 meter dia letakkan ikan tersebut. Namun beberapa menit kemudian ikan itu kembali ke pinggir pantai ini. Dan kondisi saat ini ikan ini kami melihatnya tidak terlalu sehat. Ya, dengan kita juga melihat mata sebelah kiri itu ada gangguan. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Tapi sudah dikabari pihak berwenang, Pak? Kami sudah mengabari pihak kepolisian, dalam hal ini Pospol Patene, Marusu. Kemudian juga sudah diketahui oleh Babinsa Desa Nisombalia, Bapak Kepala Desa. Dan kami juga dihubungi beberapa media.
Kalau dari BKSDA sendiri, Pak? Dari BKSD baru-baru juga kami sampaikan dan mereka sudah monitoring terkait ini. Mungkin sudah ada di jalan menuju ke lokasi. Tapi lihat juga kondisinya badannya luka-luka juga ya Pak? Iya betul, luka-luka. Kami melihat ini agak kurang sehat ini ikan. Beratnya sendiri kira-kira berapa kilo nih? Lebih itu 5 orang angkat tidak bisa. Ya kurang lebih 200 sampai 300 kilo. Gila deh. Apa Pak namanya? Izin. Nama saya Sapri, Sapri dusun apa namanya? Kepala Dusun Kurik Cadi, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusuk, Kabupaten Maros. Oke, terima kasih Pak De. Bisa juga. Sudah ganti baju. Oh, sudah mau ganti baju. Dia masih kecil apa tuh? Sama digambar orang. Bantu dulu, bantu. Ya tuh. Ya. Jangan itunya. Awas siripnya. Ya bergerak bebas nih. Iya, boleh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.